Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak masa Rasulullah SAW, perang memang sudah sering kali terjadi. Tak hanya terjadi di masa lampau, rupanya masih ada perang yang lebih dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman. Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Kaum muslimin akan menghadapi dua peperangan besar di akhir zaman sekaligus sebagai penutup segala perang, karena setelah itu tidak ada lagi perang. Kedua peperangan tersebut dijelaskan dalam nubuat akhir zaman. Yang pertama adalah Perang Al-Malhamah Kubro. Perang tersebut terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan Persia yang sekarang sebagai Republik Iran. Perang Al-Malhamah Kubro terjadi antara kaum muslimin dengan Rum, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang urutan peperangan akhir zaman. Kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perang terakhir umat muslim terjadi dengan Rum dan Dajjal. Peperangan dengan Rum disebut dengan Perang Al-Malhamah Kubro. Perang Al-Malhamah Kubro itu pusat peperangannya adalah di Suriah. Lantas siapakah kaum Rum yang dimaksud? Rum yang dimaksud adalah Romawi Timur yang pusat pemerintahannya dahulu berada di Konstantinopel yang saat ini disebut sebagai negara Rusia. Saat ini sikap Rusia adalah sebagai penentang Zionis Dajjal, namun mereka masih bersekutu dengan Iran. Namun pada masa Al-Mahdi nanti, Rusia akan meninggalkan sekutunya dan berdamai dengan kaum muslim, sedangkan Iran akan bersekutu dengan Zionis Dajjal. Hal ini bisa dibuktikan dari artikel yang diterbitkan oleh Tempo, di mana Menteri Luar Negeri Rusia secara terang-terangan mengancam jika negara Israel tetap ingin menyerang negara Iran. Setelah Rum ditaklukkan, kemudian kaum muslimin menaklukkan Turki tanpa peperangan. Setelah Turki dilakukan, maka keluarlah Dajjal. Peperangan besar yang kedua yakni Perang Armageddon. Perang Armageddon pusat peperangannya terjadi di Palestina, wilayah Israel sekarang ini. Karena Dajjal akhir zaman akan menjadi pemimpin negara Israel yang menguasai wilayah Palestina. Magedon sendiri adalah sebuah bukit yang terletak di wilayah Palestina. Sehingga Perang Armageddon adalah perang dalam misi pembebasan Palestina dari jajahan kaum Yahudi. Menurut informasi yang didapat dari detik.com, kata Armageddon sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ar yang berarti gunung dan Magedon adalah Magido, nama sebuah kota kuno di wilayah Israel sebelah utara, tepatnya di pegunungan Samaria yang membentang dari Magido di utara sampai ke Hebron di selatan. Dipicu dari apa yang terjadi di Palestina dan Israel, dilansir dari Republika, Perang Armageddon pun diprediksi akan segera berlangsung. Seorang penulis buku yakni Wisnu Sasongko dalam bukunya berjudul Peperangan Akhir Zaman menurut Al-Quran, Hadis, Taurat, dan Injil pernah membeberkan tanda-tanda akan terjadinya Perang Magedon setelah sejumlah peristiwa ini terjadi. Yang pertama, kembalinya atau mengumpulnya Bani Israel Yahudi ke tanah Palestina. Kedua, memuncaknya kedurhakaan Israel dengan Ariel menjadi pemimpinnya. Ketiga, munculnya gerakan Iftifadah atau gerakan aksi lempar batu oleh anak-anak Palestina kepada Israel. Dan keempat, munculnya Imam Mahdi untuk menghentikan kedurhakaan Israel. Jika semua ini terjadi, kemungkinan Perang Armageddon akan berlangsung dahsyat dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menyeret seluruh negara di dunia. Nantinya dunia akan terbagi menjadi dua poros, yakni kaum muslim yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Ketika bumi berhenti berputar, seluruh alam semesta akan hancur berbenturan hingga semuanya tidak ada lagi yang tersisa kecuali Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak mengetahui kapan datangnya kiamat, namun sebenarnya sudah ada tanda-tanda kiamat kecil yang telah terjadi sejak zaman dahulu.
Ternyata tanda datangnya kiamat tidak hanya terjadi di masa ini saja. Jauh saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan tanda datangnya hari kiamat. Salah satunya, dahulu ada peristiwa yang menjadi salah satu pertanda dekatnya kiamat. Kejadian tersebut hanya terjadi sekali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan salah satu mukjizat kepada umatnya. Kisah ini bermula ketika orang musyrik menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Mereka meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membelah bulan. Akan tetapi atas kuasa Allah maka bulan pun terbelah. Bukannya percaya, kaum musyrikin justru mengingkari peristiwa ini dan menganggap bahwa peristiwa terbelahnya bulan merupakan sihir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saat hari kiamat makin dekat, bulan pun terbelah, dan jika mereka melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Pengingkaran akan mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan yang dilakukan oleh kaum kafir ini menjadi salah satu pertanda kiamat. Selain itu, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir dan tak ada lagi Nabi setelah beliau. Salah satu tanda kiamat pada zaman dahulu adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dengan terbunuhnya Utsman, kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok. Terjadilah peperangan antara para sahabat, berbagai fitnah dan hawa nafsu menyebar. Banyaknya pertikaian, pendapat menjadi berbeda-beda dan terjadilah berbagai pertempuran yang membinasakan pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya man tuhibbu Muhammadan. Jika kita menyadari saat ini juga banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Salah satunya yaitu banyak anak yang berani melawan orang tua. Mereka tidak segan berkata kasar dan menghardik orang tua mereka. Lalu persinahan juga terjadi di mana-mana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya persinahan, banyaknya orang yang minum khamar, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu tanda kiamat yang terlihat adalah banyaknya orang jahat yang bertebaran di muka bumi. Saat ini, bukankah ada banyak orang jahat? Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya pelaku tindak kriminalitas dan pembunuhan sesama manusia. Munculnya kaum penyuka sesama jenis juga jadi makin terlihat di zaman sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda mengenai hal ini pada 14 abad yang lalu dan kini benar-benar terjadi. Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan beberapa tanda kiamat yang akan terjadi. Seperti disebutkan dalam hadis, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ialah asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Yakjud dan Makjud, 3 buah gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, keluarnya api dari Yaman, dan manusia digiring menuju mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tadi disebutkan tanda kiamat pertama yaitu muncul asap atau dukhan yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Kemudian munculnya Dajjal, diceritakan makhluk bermata satu ini akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Lalu dikatakan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Tanda kiamat selanjutnya yaitu munculnya matahari dari barat, munculnya Yakjud dan Makjud yang akan menghancurkan muka bumi dan akan berperang melawan Nabi Isa di Bukit Tursina.
Itulah tanda-tanda kiamat pada zaman dulu, zaman sekarang, dan yang belum terjadi. Namun dibalik itu semua kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, karena yang tahu kapan terjadinya hari akhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.